Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka berkata Zabaniyah malaikat adab, mengapa engkau menangis hai Jibril? Malaikat Jibril menangis ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk neraka itu dibawa. Maka berkata malaikat Zabaniyah, mengapa engkau menangis hai Jibril? Maka berkata Jibril, betapa kami menangis bahwasanya Allah Ta'ala terlalu murka kepada hambanya menyuruh sediakan neraka. Jadi yang menyebabkan malaikat Jibril menangis karena Allah waktu di hari kiamat itu memerintahkan kepada malaikat agar mempersiapkan neraka supaya diisi oleh orang-orang yang ketika dia hidup di dunia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka itu apa bikin diisinya pasti berucap hal min mazid, adakah tambahannya lagi, adakah tambahannya, karena pernah merasa puas. Seandainya tuh ya di ujung timur, paling ujung timur ada lubang yang halus biar nang kayak lubang jarum. Kemudian orang manusia di ujung barat, maka ketika lubang ini tembus pintu dari neraka ini dari ujung timur, maka orang yang ada di ujung barat itu hangus. Padahal kayak lubang jarum aja. Dan saking panasnya neraka, ada kegampangan neraka, maka neraka itu sudah berucap ketika bertakun lawan Allah Ta'ala, ya Rabbi lima khalaqtani, ujar neraka, ya Allah gasan apa ulun diciptakan. Nah, waktu itu belum kiamat, ada peparakan waktu hanya jadi diciptakan oleh Allah. Kata Allah, likulli bakhilin wa mutakabbir, ikam neraka diciptakan gasan orang nang pamalar dan gasan orang nang sombong. Jadi biar penyembah yang bila pamalar maka neraka. Biar orang itu penyembah yang ibadah banyak ilmu tapi sombong, neraka dia. Kan kada kegampangan biar. Nah, makanya dalam hidup ini mengkawa aja kita bersedekah. Mengkawa aja kita inilah mengeluarkan harta kita, walaupun kita misalnya hidup sederhana, sesuaikan kemampuan kita. Barang yang berapakah kita buat ke kotak amal di masjid kah, dilanggarkah, atau ada orang minta pengemis kah, kita beri, atau ada orang susah kita beri. Karena ujar Nabi, ittaqun nar walau bisyikkin min tamrin, bahwa takutilah neraka walaupun dengan sapanggal kurma. Bersedekah itu maksudnya sapanggal kurma, kada sebiji juga. Sapanggal artinya kalau orang bujur susah, sapanggal kurma itu menjadikan orang tersebut terhindar dari neraka. Artinya apa? Artinya kalau kita kau bersedekah, kalau kata kawan duit makanan barangnya maantari ataukah ke sebelah rumah, menyanga duduk gumpal, apa bahasa duduk gumpal. Kalau kami di Barabai duduk gumpal, pisang kalau dikacak-kacak ditabungi disanga digumpal kudu gumpal namanya. Balir kambing ini. Baik kudu gumpal mah balir kambing kalau. Balir kambing asa kali nyaman mendengar kita. Tapi di sini apa balir kambing leh. Kami di Barabai kudu gumpal. Kudu gumpal ada yang nyampe cakudok dia. Kalau kedua cekudok. Cekudok kalian cekudok. Palingnya rasanya cekudok dia tuh. Kalau kami di Barabai itu gumpal, amulah kudu gumpal antara tetangga. Nah, ulah kudu gumpal. Apalagi ini hujan-hujan, wah, biar kudu gumpal kan, hujan-hujan kawannya teh panas pun. Olah kudu gumpal itu supaya renyah buat di Hans kantor apa ngaran itu apa ngamer kan
renyah deh itu. Bisa begitu gumpal. Nah artinya antari tetangga kita tuh itu aja kita antari, maka yang kalau menurut pandangan orang itu pada seberapa, tapi termasuk ittaqun nar ya, termasuk cara kita supaya terhindar daripada neraka. Apa karena kau diberikan karena mau kita meninggal, apa yang kita miliki kada bakalan menolong kita. Apa nang tinggal harga kita, mobil kita, rumah baju, apa kalau menolong kecuali nang disedekahkan itu nang menolong kita. Kada gagampangan neraka. Malaikat Jibril aja menangis, malaikat Jibril. Maka menangis yang amat sangat, bahasa kita yang menangis malaikat Jibril itu bukan menangis biasa, tapi tangisan yang bujur-bujur menangis. Maka bertanya Malik kepada Jibril, dan malaikat Malik, hari apa ini? Hari apa ini? Maka kata Jibril, hari kiamat. Dan berkata Malik Zabaniyah, malaikat ajab nih, di mana sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad dan segala umatnya? Maka sahut Jibril, adalah sekalian mereka itu di hadapan Allah Ta'ala, maka diperbaik oleh malaikat Zabaniyah akan neraka, maka jadilah yang di atas itu ke bawah dan yang di bawah itu ke atas. Jadi waktu malaikat Jibril menangis ini umat manusia di hadapan Allah. Lu sudah pernah sampaikan ketika kita bangkit dari kubur, belum lagi kita berjalan, maka kita ditanyakan 4 hal. An umri fitna afna, menjadi Allah Ta'ala umur dihabiskan ke sana apa? Diberi oleh Allah Ta'ala panjang, diberi 60, 70 ke sana apa umur yang kubari itu jadi Allah Ta'ala. Kamu pakai juga, kamu ibadah, kamu pakai juga taat kepadaku. Makanya kita ini jangan sampai kada beribadah. Salah satu penyebab orang tuh mati kada beriman adalah meninggalkan ibadah. Jangankan meninggalkan, meremehkannya, meremehkan sembahyang sudah masuk wail itu celaka, atau juga mengartikan ulama wail itu neraka, wail fawailul lil musallin, neraka wail atau celaka bagi orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dalam sembahyangnya. Nabi menafsirkan ayat umul ladzina yuakhiruna shalah an waqtiha, mereka lalai itu orang yang melambatkan salat dari waktunya. Hindari yang menyebabkan suul khatimah supaya jangan masuk neraka. Ini bila orang suul khatimah pasti masuk neraka. Yang pertama masalah sembahyang, bila orang meremehkan sembahyang itu penyebab suul khatimah. Sesibuk-sibuknya kita sembahyang, walaupun misalnya kita di tempat yang misalnya ngalih sembahyang, umpamanya mah unjun, tetap sembahyang walaupun cuma di atas daun karena bawa sajadah. Nya sembahyang itu kan Islam bawa sajadah, ada daun, ayo tatak daun sembahyang. Sembahyang jangan sampai tertinggal gara-gara bau unjun, tertinggal sembahyang. Bau unjun mulai beisukan bulik malam, maka bang muda nukar wadai berapa, nukar nasi bungkus berapa, rokok 3 bungkus modal nih, 300.000 habis sekali beli ke rumah, tak boleh 2 iko buyuk baru dari ngaran kopi lo kawan bayang yang remehakan. Dalam hadis Nabi, mantara ka salatan wahidan kutiba mantara ka fardatan wahidan kutiba ismu ala babin nar fulanun wajib dukhulun nar. Barang siapa meninggalkan 1 kali sembahyang maka langsung ditulis di pintu neraka, tulisannya apa? Si fulan wajib masuk neraka. Tulisannya tuh misalnya si A ini kada sembahyang langsung bertulisan neraka, si Anu wajib masuk neraka, si Anu bin si Anu wajib masuk neraka, si Anu bin si Anu wajib masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara kada sembahyang. Gara-gara kada mau beribadah kepada Allah. Hidup kita ini singkat, kalau kada sembahyang rugi. Kalau kita tinggal sembahyang Jumat tambahnya, kalau Jumat sembahyang wajib 5 waktu aja jangan sampai tertinggal, apalagi sembahyang Jumat. Yang kedua yang kita hindari itu jangan sampai lawan mama abah wani, jangan sampai durhaka. Kita ini rata-rata yang hadir ini sudah yatim, banyak yang yatim ada yang kada.
Ulun yang yakin nak hadiri banyak nakal bisi abah sih. Abah kita meninggalan kita. Abah ulun aja, apalagi ulun umur 5 tahun meninggal sudah. Umur 5 tahun meninggal dunia aja sih. Nah, mama alhamdulillah masih hidup. Seseorang itu tuh ya, biarnya sehari balik ke sedekah saya 10 juta namanya. Biarnya sembahyang sehari 1000 rakaat. Biarnya berbuat kebaikan kepada makhluk Allah, banyak manusia dibantunya, tapi ketika menyakiti hati mama, maka surga bukan untuk. Sedikit menggores hati mama, surga bukan miliknya. Karena bakalan masuk surga. Maka kalau masuk surga berarti pasti masuk neraka. Orang menang zalim lawan orang lain itu bisa menyebabkan masuk neraka. Hati-hati patok tanah kita, jangan sampai mengangkat ke tanah orang walaupun sakilan, karena kezaliman yang dilakukan oleh seorang. Contohnya tadi masalah tanah, jangankan di akhirat, di dunia disegerakan oleh Allah. Di dunia belum meninggal dunia sudah dibalasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi karena meninggal dunia di dalam kubur sakit, kemudian karena di akhirat jauh lebih sakit lagi. Mudah-mudahan kita menghindarkan daripada neraka berada dan masuk surga berada. Ya biar apabila orang itu meremehkan ibadah, durhaka orang tua, menzalimi orang lain, atau sampai mati bertobat daripada minuman keras, maka biar kayak apapun amalan yang lain, maka tetap akan menjadikannya su'ul khotimah. Tapi yang penting yang perlu kita perhatikan itu adalah ibadah. Serumahan beribadah. Bisa kata kumpul, karena di akhir dalam Quran dinyatakan bahwasanya Allah akan mengumpulkan antara seorang dengan zuriatnya, tapi dengan syarat amalnya sama. Maksudnya sama-sama saleh. Tapi kita beribadah ini yang menjadi penghalang kita tuh banyak. Imam Ghazali menyebutkan penghalang kita beribadah itu empat macam nih penghalang beribadah. Ini nama ulah manusia itu boleh beribadah. Yang pertama, apa nama penghalang kita beribadah? Dunia. Dunia ini maksudnya apa? Gara-gara begawi banyak orang meninggalkan ibadah. Gara-gara misalnya begawi di kantor, di perusahaan, bajualan, batokoan. Nah, toko lagi sebuah, lagi sunyi, sembahyang terus. Pas toko buka cabang situ kemarin, lalu kan lagi sembahyang keramian, bawarungan, bajualan nasi, bajualan apakah? Nah, ketika warung sebuah ada tapi rame, sembahyang terus ini pas warung rame, iya zuhur tak asar tak maghrib tak isya. Asalnya sih sampai aja. Jadi umpamanya mohon maaf lu kan bajualan siapa? Bajualan ayam bakar umpamanya lah. Oh, waktu orang sebuah pasti sembahyang ya, terus ini pas buka cabang. Banyak buka cabang 30. Dalam sampai ke Banjar buka cabang umpamanya. Nah, habis itu kan sembahyang lagi, kadang lagi sibuk mengurusi dunia. Makanya ada Habib Mustafa Idrus tuh sidin waktu nang rancak datang sini ke Samarinda waktu masih hidup tuh dulu. Sidin tuh tinggal di Jakarta, akrab lah nama terus kumpul. Tapi Sidin banyak Samarinda dulu waktu masih hidup. Sidin katanya ulang-ulang tenang biar Sidin dong subuh kasiangan, dong juhur digawian, dong asar kauyuhan, dong asar di perjalanan, dong maghrib kauyuhan, dong isya taguringan, subuh kasiangan, sudah malandau guring apa lambat guring. Ini subuh malandau, kemudian zuhur asik begawi, kali sembahyang pulang, asar di perjalanan menuju ke rumah, nah kali sembahyang pulang, asar maghrib kauyuhan, isya taguringan. Nauzubillah. Jadi pertama dunia ya, dunia menghalangi kita beribadah. Yang kedua menghalangi beribadah itu iblis. Iblis itu menghalangi beribadah. Iblis bersumpah di hadapan Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ard wa la ughwiyanahum ajma'in. Ujar
Iblis berucap, wahai Tuhanku, karena pian telah memutuskan ulun sesat, maka ulun akan menjadikan manusia itu memandang indah semua maksiat, dan ulun akan sesatkan semua manusia. Kayak apa caranya bila kita anak sembahyang tuh, iblis tuh bisikan pertama apa adanya, la tusalli, jangan sembahyang. Jangan sembahyang barataan kita biar. Bila anak sembahyang, maka setan tuh berucap, la tusalli, jangan sembahyang jam. Bila kita tetap sembahyang, bila kita tetap bangun, maka ujar setan dari ucap, sholli wasta'jil, pian sembahyang laju-laju. Nah, yang laju benar sembahyang tuh. Itu berarti kerasukan iblis orang tuh. Karena betul maknilah lagi sembahyang. Sembahyangnya laju benar. Cakainya rukuk sujud tuh kayak ayam mematuk tuh nah. Pian suara melihat ayam tuh makan beres, nya betul makninah. Ada pernah maksudnya tuh berdiam, ada pernah pasti tuk 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 ya layang enggak ya tuk berdiam itu tuh maninah caranya tuh. Nah bila sembahyang kita kalau betul maninah berarti kayak yang mematuk tuh nah. Bila sembahyang laju nang kayak itu tuh, maka berarti nih pengaruh lawan anaknya setan, anaknya iblis, yaitu ngarannya walhan nih nang mawas-wasi manusia supaya manusia itu laju sembahyang. Jangan laju, santai aja, biar aja acil di luar bakiau. Oh, jadi kakak pengantin Pak Imbai, biar aja. Presiden berdahulu, waduh di kita santai aja. Ya, pengantin mau sampai jam 5-an juga. Kayak di Banjar, mau di Banjar biar kakak pengantin jam 2 lingis sudah ada lagi. Kenapa? Karena orang pengantin di sana mulainya jam setengah 8, untungnya pas jam 12 selesai. Bersih. Kadang kalau kita datang jam 2, jangankan pengantinnya, tendanya bersih sudah. Biar ulun bingung pas terakhir itu Agustus ulun ke Banjar pengantin empat mengawah 2 malam belum coba gendang ya empat mengawah yang 7 ulun mengawan di hubungan bapak-bapak dulu pengawalan dulu kisah sih. Soalnya jam setengah 8 tuh undangan ramai sudah datangkan. Jam 12 sunyi sudah. Jam 2 lingis bujuran, lingis apa tendanya dibongkar orang sudah. Itu di Banjar ya. Jam 2 sudah dibongkar orang. Ulun karena bekas lagi pengantinnya. Mau kita di sini kan lumayan, kadang ada sampai 2 hari di hadapan orang kan, Banjar di pinggir jalan, Banjar lakas sudah. Pengantin Banjar lakas. Tapi kumpulan lawan keluarga itu kenal lawas, bisa sampai semingguan, menyamban macam-macam itulah, rame aja masih. Tapi pengantin nggak setempat aja. Dari tadi sini mulai jam 11 sampai jam 3 nih, kalau di gedung. Kalau di rumah, kalau di perumahan kami itu nah, kalau yang di hadapan rumah ya pengantinnya mulai jam 11 sampai selesai. Dari jam 10 malam dulu ya biasanya tuh. Puyuh pengantin tuh. Salaman. Balik lagi. Nah jadi dunia mengganggu kita. Kemudian iblis mengganggu kita. Laju aja jadi sembahyang. Kamu jangan batu manina. Laju supaya lekas tuntung, ya sembilan juhur 2 menit setengah tuntung sedikit juhur. Kemudian kan menghalang kita beribadah, apalagi kawan yang juga termasuk bini tuh kawan juga, bini laki kawan juga bisa menghalangi beribadah. Kita nih biar ke Banjar, semobil tuh umpamanya orang berdelapan, saikung penyembahyang, 7 pada penyembahyang, alamat tuh sudah pada penyang sembahyang di jalan. Ujar kita misalnya, sehingga kalau satu kemudian sembahyang ujar kawan kain aja dulu, kita makanan dulu. Nomor 7 belum makan kalah nang saya kaum. Nah itu biasanya kawannya memang kamu benar. Makanya dalam kitab Ta'lim dikatakan anil mar'ila tasal wa usil qarina fa inna qarina bil muqarrin yang tadi. Seseorang itu jangan dilihat, jangan ditanya siapa dia, tapi lihatlah kawannya. Karena kawan-kawan itu saling ikut mengikuti. Yang terakhir mulai kita kuliah beribadah itu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu pian hendak nang nyaman-nyaman terus. Mun kawa subuh itu jangan bangun, guring. Itu hawa nafsu. Nah sama kita duduk di majelisnya pun hawa nafsu pian kadang tuh duduk di majelisnya. Hawa nafsu itu pun hendak nonton TV sambil makan pisang goreng. Ada kopi susu, umpamanya pulang oma. Nang bini kan isin bajuan, pakai kipas. Nang laki bisa berhandam nonton TV juga. Itu hawa nafsu kita nang kayak itu tuh. Kulir benar ke majelis tuh hawa nafsu, apalagi siang tadi uyuh, mata rijur-rijur, mata. Itu apa nafsu? Jangan nafsu kada usah ke majelis.
ujar akal kita, biar aja ke majelis, biar aja takan-takan kepada bapak. Sudah dipadahkan guru juga, biar guring tetap dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Bujur pada pengajian Allah sudah sampaikan di majelis itu biar guring, biar tetap dosa diampuni oleh Allah. Yang penting pian ketika duduk jangan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar artinya pastilah nggak boleh. Jangan nggak boleh. Hawa nafsu itu. Nah jadi mungkin ada istilahnya biar guring biar mengantuk sama jelas ya. Guring tetap dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu hebatnya. Biar aja siang tadi tetapasan banyak, uyuh banar, seratung tetapasan. Habis sudah tetapasan pulang, habis zuhur tadi karing menyetrika pulang sampai asar. Habis asar pulang ada pulang yang digawi sampai ke maghrib. Habis isya ke majelis, oh uyuh banar itu awak ya. Uyuh banar awak. Maka neraka diberilah 4 tiangnya. Dan ada lagi bagi neraka jahanam itu 10.000 kepalanya. Bayangkan neraka jahanam nang kanalnya kada sakira berisi kepala 10.000 ulang. Dan tiap-tiap satu kepala itu 10.000 mulutnya. 10.000 kali 10.000 berapa? 10.000 kali 10.000 berapa? 10 juta. 10 juta untungnya aja neraka jahanam. Untungnya gesan masuk ke udah gampangan. Dan tiap-tiap satu mulut itu 10 neraka. Nah, sambutin muntung pulang 10 neraka pulang. 10 kali 10 kali 10 pulang. Oh nah. Banyak tuh Pak. Nah, yang ada panjangnya tiap-tiap satu neraka, yang ada panjangnya tiap-tiap satu neraka yang itu 1000 tahun perjalanan. Sebutin neraka dalam satu mulutnya kan 10 neraka. Sebutin neraka itu aja perjalanannya, luasnya neraka itu 10.000 tahun. 1000 tahun perjalanan. Pada gampangan 1000 tahun perjalanan. Saking luasnya neraka. Kayak apa? Ada muat biar berapa miliar manusia muat. Makanya tadi di awal aku sampaikan neraka itu kan sebutnya al-min mazid, ada kata tambahnya lagi, ada kata tambahnya lagi, ada kata tambahnya lagi. Tapi yang paling banyak masuk neraka itu ya bibinian. Bibinian paling banyak masuk neraka. Bibinian ujar Nabi bagi Salom Fatimah ada yang diikat di susunya, diikat ke batisnya, puting susu diikat ke batis. Kenapa kesalahannya? Samanya la taghtasilu anil janabah. Ini bibinian karena kada mau mandi junub, ulir mandi junub, wal haid kada mau mandi haid, ulir mandi junub sini. Mohon maaf umpamanya besokan minggu sini junub, besokan kadang bakal jadi junub, hujan-hujan pokoknya tak parah lagi junub. Nah kemudian sidit kada mandi apa ngantin maka undangan 5 kan saya mandian sidit itu termasuk kan nang masuk neraka juga Nabi itu. Nah makanya bila kita tuh junub, kalau misalnya siang mandi langsung, kalau malam pang bersihin, mohon maaf dibasuh berwudu. Ini setan tuh kata juga parah kurang junub. Bila kita berwudu, setan kan bawa parah. Lawannya kita bila aku mau makan, orang junub tuh makan mau makan, minum-minum, kecuali dia berwudu, bis berwudu bebasnya nak makan apakah? Ada bapak Nabi nak itu sidin bilanya sidin junub, makan Nabi basuh-basuh karena mandi kita basuh-basuh, kemudian sidin berwudu, nak minum kah, nak makan kah, ada apa lagi? Nah, jadi bilanya junub berwudu bagusnya, tapi dibasuh dulu, ajar berwudu benar. Ada juga bibinian nang penyebab masuk neraka itu kadzabatan namamatan, inya pendusta. Ketujuh mendustai laki, ketujuh mendustai kawan, ketujuh mendustai orang tua. Hati-hati jangan sampai berdusta. Banyak ada lagi duit habis, ya mana ada lagi. Nah berdusta tuh. Kada boleh berdusta. Tapi kalau misalnya berdusta nang
banggaannya untuk niat mengembirakan laki boleh aja tuh. Karena papa binian berdusta, misalnya laki pian tuha misalnya sudah tuha misalnya, umur misalnya sudah 60 lebih, otomatis umur 60 ini kan muha berubah, gigi mulai impalan ya betul. Jadi banyak laki pian bertakwa kayak pomanya, aku nih bungas masih, padahal kan bungas, walaupun kan bungas lagi. Itu menggembirakan laki boleh aja. Dan lagi bagi neraka itu 70.000 zimam. Zimam nih maksudnya yaitu tali hidung, tali nanggasan kayak cakanya kayak kuda tuh tali kendalinya. Neraka tuh ada 70.000 talinya tuh, nang malaikat mengikuti tiap tali itu. Dan tiap-tiap zimam itu 70.000 malaikat. Nah ya kalau sabuting tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat, yang menarik akan dia berarti 70.000 kali 70.000, itulah jumlah malaikat. Berapa ribu? 7 kali 7 berapa? 49. 49 ya kan? Berarti 4.900.000 jumlahnya malaikat yang menarik neraka jahanam. 70.000 kali 70.000 kali sedikit malaikat ya yang membayar neraka jahanam nih disuruh menghadap Allah. Maka berkata malaikat yang menarik itu kepada neraka, sungguhnya kita sekalian disuruh bawa ke hadapan Allah Ta'ala ya. Kalau maka bersuara neraka itu, dan adalah jauh antaranya dan antara mauqif itu 500 tahun perjalanan. Maka kedengaran suara neraka itu dan asapnya dan suaranya oleh dan suara ular dan kalak dan lipan bermula bunyilah. Nah jadi waktu neraka nih bayar, ada suara neraka tuh mengerak, bahasa kitanya mulai menggerau, neraka ini berbunyi. Maka di saat itu nang mendengar langsung terjelukuk. Dalam kitab Ajawurul Mawhub itu dikisahkan pas neraka bersuara tuh para nabi pun tersungkur ya, saking dahsyatnya. Kada ada nang tersisa banyu mata di mata manusia, maka langsung menetes. Saat tetes lagi habis langsung banyu mata. Karing ketika mendengar suara neraka saking dahsyat. Makanya kita waktu memasukkan banyu ke hidung, kita minta kepada Allah supaya dicium makan bau surga. Karena bau surga itu dapat tercium jarak 500 tahun perjalanan. Ketika mengeluarkan air dari hidung, minta kepada Allah supaya jangan sampai dicium makan bau neraka. Bau surga itu pian 500 tahun perjalanan tercium sudah. Ini surga ini misalnya 500 perjalanan lagi. Artinya maksudnya kita berjalan 500 tahun hanya sampai itu sudah tercium bau surga. Kita kalau berjalan ke Amerika itu paling 2 tahun ya. Amerika berjalan mulai di sini berjalan paling lawas 2 tahun, bisa sampai 2 tahun. Ini 500 tahun perjalanan hanya sampai neraka itu sudah surga sudah keciuman baunya. Jadi nang mana pacang masuk surga, karena mencium surga. Tapi nang mana kada masuk surga, kada mencium surga. Salah satu nang kada bakalan mencium surga adalah bibinian nang minta cerai lawan laki tanpa ada alasan. Bibinian tuh bila minta cerai lawan laki kada ada alasan, maka kada bakalan mencium bau surga. Tapi bilanya ada alasan, pada bapak laki misalnya penampilan benar, boleh aja tuh. Nah laki zalim, boleh aja. Nah laki kalau mau gosip, boleh aja nya. Kada termasuk bibinian nang baca kada mencium bau surga. Nah jadi neraka ini jarak 500 perjalanan sudah keciuman bau, ngarannya baunya keciuman, bunyinya kadang-kadang pulang. Maka sembah neraka itu kehadir Allah, ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulaya, adakah engkau jadikan sesuatu yang menyiksa akan daku dengan dia? Maka berkata Allah Ta'ala, aku kuasakan menyiksa akan dikau, tetapi aku jadikan engkau aku suruh menyiksa bagi barang siapa yang durhaka kepadaku. Neraka bertakun, adakah nang akan kusiksa nih biar Allah Ta'ala ada. Orang yang durhaka lawan aku jadi Allah Ta'ala siksa. Nah pas durhaka tadi kada sembahyang, karena mau beribadah kepada Allah, padahal kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Orang yang paling sombong adalah orang yang kada mau meletakkan dahinya di tempat sujud. Nabi dilihatkan waktu Isra Mi'raj, Nabi melihat orang-orang di neraka itu nang dipukul kepala sampai kaca. Kemudian bertanya malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Nah, malaikat Jibril menjawab, humul ladzi natatakalu ru'usuhum 'ani sholatil maktubah. Mereka itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudahan kita ini sekeluargaan, anak cucu kita berkat rajin sembahyang berkat. Makanya doa kita apa ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Barang siapa membaca itu insyaallah anak cucunya penyembahyang. Anak cucunya penyembahyang. Bacanya baik waktu anak sembahyang berdiri atau habis sembahyang. Habis sembahyang tuh berdoa, masukkan doa itu atau waktu hendak takbiratul ihram kita. Terserah aja takbiratul ihram baca itu atau sesudah takbiratul ihram, sesudah salam boleh juga waktu berdoa masukkan doa itu. Itu amalan supaya anak cucu penyembahyang anak cucu kita. Kita kadang-kadang mengandalkan kebiasaan kita, kepintaran kita untuk mendidik anak-anak Allah kecuali kita berdoa kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang memberi hidayah. Maka sembah neraka ya Tuhanku, beri izin kepada kami sujud kepadamu, karena syukurlah karena Engkau lepaskan kami daripada siksa. Neraka juga syukur kepada Allah karena ada disiksa. Maka diberi izin dan disuruh sujud kepada Allah Ta'ala. Maka sujudlah mereka itu karena syukur. Maka berkatalah Allah Ta'ala, hai neraka jahanam, sangat-sangat engkau siksakan hambaku yang durhaka kepadaku. Maka gementarlah neraka pada ketika itu. Bahasa katanya jangan Allah ya neraka jahanam, bujur-bujur ikam adab hambaku lah. Jangan ada rasa kasih sayang, bujur-bujur siksa sedahsyat-dahsyat. Makanya siksa yang paling ringan karena di akhirat, siksa yang paling ringan di neraka itu ketika batu kerikil diinjak, maka otak orang itu mendidih saking panasnya. Itu paling ringan toh, paling ringan. Kerikil diinjak, otak yang mendidih, paling ringan. Yang lebih berat banyak banget, itu yang paling ringan toh. Yang paling berat urusan di akhirat tuh karena bila ada urusan orang makhluk. Kalau dosa kita kepada Allah itu nyaman ya diampuni, tapi amun dosa lawan manusia itu nangali. Makanya paling bagus barilaan itu waktu di dunia nih. Kalau dulunya pernah misalnya mengambil hak orang, wah ini belikan mumpung masih hidup. Amun ke akhirat kemana minta ampun, kemana minta maaf. Makanya pernah tahu hutang, mumpung di dunia bayari, mau sudah ke akhirat amal kita nang diambil. Amal kita diambil. Bila orang tuh menzalimi orang lain, contohnya sebutin lah, contohnya kayak aja orang yang berhutang, kada bayar, itu kena 700 sembahyangnya yang diterima itu akan diambil. 700 sembahyang yang diterima akan diambil, diberikan oleh orang yang mau hutangnya. Jadi itu rugi kita kena. 700 rupiah berapa hari sembahyang? 700 sehari kita 5 kali sembahyang. 5 kali berapa supaya sampai 700? 5 kali 100, 500 ya 100 hari sudah. 100 hari berarti lebih daripada 100 hari kita hanya kawat pula. Memberi itu kan yang diterima, mana kali diterima kadang-kadang dipakai untuk membayari kezaliman itu. Dan terkejutlah sekalian anbiya dan aulia dan segala makhluk semuanya, maka bergantunglah sekalian mereka itu pada tiang arash. Maka berkata Nabi Ibrahim Khalilullah, ya Sayyidi ya Maulaya, la as'aluka al-yawma illa nafsi. Dan ujar bahasa kitanya, baca bahasa kitanya toh. Ujar Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, aku akan meminta pada hari ini kecuali keselamatan untuk diriku. Pada Nabi nak itu nafsi. Ulun menggandang diri ulun aja ya Allah, ulun karena kau menggandang orang lain. Nah, berataan Nabi nak itu. Dan demikian lagi Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa kayak itu juga. Dan sekalian anbiya termasuk Nabi Adam, nafsi Nabi Adam, dan tiap-tiap mereka
mereka itu berkata nafsi-nafsi, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ummati ummati, tiada yang aku pintakan pada hari ini diriku, tetapi yang aku pintakan pada hari ini sekalian umatku. Nabi itu biar anak meninggal, itu umat jadi ganang sidin. Waktu bangkit dari kubur, umat diganang sidin. Waktu terjadi hari kiamat, umat juga diganang sidin. Ketika nyebrang Siratal Mustaqim, Nabi berucap, ya Rabbi sallim sallim, wahai Tuhanku selamatkan umatku, selamatkan umatku. Karena di atas Siratal Mustaqimnya, bila inya nyebrang surga, bila inya gugur neraka. Makanya salah satu supaya kita menyeberang untuk karena laksana kilat, maka amalan yang paling menguatkan adalah sembahyang. Makanya jar Nabi, man hafadha ala salatul khams akramallahu bi khamsi karaman. Siapapun yang menjaga lima waktu, Allah muliakan 5 kemuliaan. Yang salah satunya dia muru ala siratal barqi, menyeberang Siratal Mustaqim itu nang kayak kilat yang kena lajunya. Mudah-mudahan kita selamat pada taan. Mudah-mudahan kita kena masuk surga pada taan, jangan sampai masuk neraka. Nggak sampai kita baca disini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian. Nah, sudah lewat cara takbir, cara rukuk, cara kita sujud, cara kita duduk tahiyat, itu sembahyang sendirian. Dan akan disebutkan cara sembahyang berjamaah pada fasal yang akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian dalam sembahyang ini ialah khusyuk yang hadir, hati bersama dengan bacaan dan zikir. Yang paling penting sembahyang itu adalah khusyuknya. Ujar Imam Hasan Basri, malam yakhsha, malam takhsha jawarihu, lam yakhsha qalbuhu, wa malam yakhsha qalbuhu qasal salatuhu. Siapa yang sembahyang itu anggota tubuhnya kada khusyuk, berarti hatinya kada khusyuk. Siapa hatinya kada khusyuk, berarti rusak sembahyangnya. Nah, makanya sembahyang itu jangan banyak bergerak. Imam Syafi'i ini imam yang paling apik sembahyangnya. Kalau pian malit imam yang lain, ikut imam-imam yang lain, biasanya bergerak boleh, tapi Imam Syafi'i kada boleh. Karena kalau Allahu Akbar, kada boleh lagi bergerak sudah. Kecuali kurang dari 3. Nyamuk di sini, pak sekali, nah langsung kayak ini, ada apa-apa tuh. Sekali menampak, pak sekali. Nah kedua bergerak sini. Nah ini malah batalnya 1, 2, 3 batal. Menampak itu sudah sekali, pak sekali bergerak 1, 2 tambah 1 tadi, berarti kalau bergerak batal sudah. Makanya kita bila bergerak sembahyang tuh, nah pak sekali 1, 2, 3. Misalnya akan menampak langsung bergerak aja pak, nanya 1, 2, 3. Kalau ini menapak, bergaruk kurang 1, 2 batal sudah. Tapi kalau ini bergaruk aja langsung bergaruk 1, 2, 3 batal sudah. Nah, batal sembahyang. Nah, kada batal tuh kayak apa? Nah, kada batal kayak ini. Gatal, ini aja bergaruk tuh mau sekali aja nah. Biar 50 kali bergaruk itu mau sekali aja, karena bergaruk seperti jari aja nah. Siku kada bergaruk. Ini boleh aja nih bergaruk nah, berapa kali kan? Tapi jangan juga sampai setengah jam. Oh, sembahyang. ini sekali dihitung nih, biar berapa kali? Nah, ini sekali aja nah, garuk. Tapi yang siku 4 bergaruk, nah bila 1, 2, 3 batal sudah. Nah, apalagi bergaruk di belakang mungkin pas, makin itu sudah nyata benar batal itu sudah. Nah, jadi kita kalau ini sembahyang tuh anggota tubuh tuh tenang. Kita jangan bingung ketika melihat orang Arab tuh biar nah, Allahu Akbar. Nya kebanyakannya lain Imam Syafi'i, nya Imam Hanafi kebanyakan. Nah, orang Arab misalnya jangkut basah. Nah, biar aja nya, letakkan aja nya. Itu lain imam lawan kita. Atau nya merapikan sorban, merapikan baju jubahnya, biarkan aja nya. Kayak sembahyang yang membalas SMS, membalas WA, sembahyang membalas WA. Nah, itu rusak kalau sembahyang itu kan.
Tapi kan orang keluarga Imam Syafi'i biarkan aja. Tapi kita jangan sampai tak umpat. Kalau pian melihat, wah ini kan banyak orang-orang di luar Indonesia itu sembahyang sambil main HP, menyimak bacaan imam. Kita nggak usah, nggak usah. Nah, kita sembahyang itu karena kita umum sepi gerakan kita, maka hendaklah jaga jangan bergerak. Banyak wah ini pulang, bukan hanya di luar negeri, di Samarinda banyak juga membuka anak-anak sembahyang, anak-anak digendong. Kira anak sujud Anda batal sembahyang. Karena anak berdiri gendong pulang, kurus kumpul tuh jadi sini. Jangan kan kanak-kanak gendong kurus kumpul pernah bapak ada. Jadi sini kita membawa kekanakan ke masjid nih, kai membawa cucu ke masjid. Cucu nih belum bersunat, kemudian pas sembahyang cucu tuh karena bersandar dalam kai, maka batal sembahyang kai itu. Nah, karena cucu ini mengandung najis di ujung kemaluannya itu. Nah, ini belum disunat. Bersandarnya, atau kita besi anak kita bersandar, maka abahnya batal sembahyang. Apalagi anak bapak pres itu masih digendong. Kena turunakan, gendong pulang turunakan, batal sembahyang. Batal sembahyang. Berapa kali digarak tuh, gendong turunakan. Tapi kalau di Arabnya aja masalahnya, yang imam. Tapi kalau masa mengandung najis, tabu najis gitu. Makanya bila kita sembahyang, kemudian waktu at-tahiyat tuh misalnya, datang anak kita nang umur misalnya 1 tahun 2 tahun, langsung naik ke asuhan kita, bila kan langsung kita alih, batal sembahyang. Di dalam hal ini Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala pernah berkata, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu fa hiya ila rukubati asra'u. Artinya setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat. Sembahyang tapi malah mendekatkan kepada siksaan. Itu sembahyang kayak apa? Sembahyang kada ada ingat lalu. Makanya Imam Ghazali memadahkan lawan kita minimal 3 tempat ini kita jangan kada ingat. Yang pertama waktu kita membaca inni wajhatu wajhiya lillazi, Allah menghadapkan wajahku, maksudnya hatiku kepada Engkau ya Allah. Wajhiya lillazi fatara sama, aku hadapkan wajahku, maksudnya hatiku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ujuran kadang waktu membaca itu kita ingat kepada Allah. Yang kedua waktu membaca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, ingat kita kepada Allah. Itu tempat yang kedua. Kemudian yang ketiga ketika baca assalamualaikum ayuhan nabi, ingat kepada Nabi. Ujar sidin minimal itu barang 3 tempat. Yang lain misalnya kada ingat, kada awai sudah misalnya. Tapi yang 3 tempat ini jangan sampai kada ingat, karena ketika seseorang sembahyang sampai salam kada ingat, itu bagaikan batang tubuh yang kada ada rohnya. Batang tubuh kada ada roh, mati. Sembahyang yang kada ada ingat sama sekali, maka sembahyang itu lebih cepat menyampaikan kepada siksa daripada kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nih sembahyang terus terang aja, jujur aja kita nih banyak nang ada khusyuk sembahyang. Allahu Akbar, baca Fatihah ingat apakah baca surat karena ingat ulang, lawan jauhian, apalagi bibinian pas sembahyang Allahu Akbar sembahyang zuhur, hanya dapat sarakat hari sudah gedangkaran Fatihah sudah. Pada lawas mulai rintik umat tuh sembahyang tuh was-was benar tuh. Dan jangan lambat mudah, jangan lambat, kenapa tatapasan banyak di belakang rumah. Oh ini anak belakang-lakas di sembahyang itu kan ada manusia lagi itu sudah. Atau sembahyang Allahu Akbar sekalinya hanya dapat masyarakat, hamid sekalinya kada ingat mati kumpul. Itu bagiannya satu anak biasa-biasa kaya. Nah jadi kita pun kawa 3 tempat dari barang sembahyang ingat. Lu ulangi waktu membaca inni wajhatu ingat kepada Allah. Waktu membaca iyyaka na'budu ingat kepada Allah. Yang terakhir waktu membaca assalamualaikum ayuhan nabi ingat kepada Nabi. Rencana kalau kita tuh sembahyang
Kadang kada ingat berapa rakaat aku sembahyang 3 kah 4 kah 3 kah 4 kah 3 kah 4 kah ya. Itulah kita lalai. Tapi ada pasti tahu nangka itu. Kalaupun di sini nangka itu kayak apa? Jangan mengambil 4, ambil 3. Mau ambil 4 ya pas 3 batal sembahyang. Tapi kalau mau ambil 3 pas 4 kan batal sembahyang. Makanya bila ragu-ragu, Allahu Akbar, 3 kah 4 kah 3 kah 4, langsung aja 3, tambahin lagi biar 5 rakaat pian sembahyang kada batal. Tapi kalau pian menganggap 4 padahal 3 kada sah sembahyangnya. Nah itu terlebih saja. Tapi kalau kurang kada sah. Tapi nang aneh itu ada orang ragu-ragu, ini 1 kah 4 kah 1 kah 4 kah, mau jawaban hal itu 1 kah 4 kah. Ini berarti mau mana sembahyangnya tuh. Ada bangsa lompat nih mau 3 kah 4 kah, mau nang kayak itu mau ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usyruha wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Artinya sesungguhnya seorang hamba itu mengerjakan sembahyang padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyangnya itu melainkan hanya 1/6-nya atau 1/10-nya saja. Dan hanya saja ditulis ganjaran sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana yang khususnya. Ya kita kada sembahyang nanti terus berapa? 1/4 kah, 1/6 kah, 1/8 kah, 1/10 kada. Ini seberapa kita ingat itu nanti tulis kita sembahyang. Seberapa kita hati khusyuk itu nanti tulis sembahyang. Salah satu cara supaya khusyuk, ujar guru, seseorang kada bakal khusyuk kecuali kawak melebihkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada dunia dan lainnya. Bila di hati kita masih tercinta dunia daripada Allah Rasulnya, berat khusyuk. Lebih cinta anak bini, berat khusyuk. Tapi bila kita mau melebihkan cinta kepada Allah, insya Allah berat khusyuk. Dan termasuk jalan supaya khusyuk, kurangi pandangan memandang yang haram. Mantara kalau buduk mulia khusyuk. Barang siapa meninggalkan berlebihan memandang, berlebihan berbicara, maka diberi oleh Allah Ta'ala khusyuk. Itu dalam kitab Nasul Ibad. Usahakan jangan berlebihan. Nah, tinggalkan nang kada halal bagi kita untuk dilihat. Melihat nang haram itu mengurangi khusyuk. Kita ini misalnya lah anak ke masjid di jalan melihat nabi binian berpakaian yang beda seksi itulah seksi kata berpakaian, lalu kita melihati katuju melihati itu mengurangi khusyuk. Apalagi pas sembahyang kebayang-bayang kan itu ini siapa kayak itu tadi pakaian benar kayak yang Batman aja. Itu mengurangi khusyuk lah. Kemudian yang ke-12 adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Kita sembahyang berjamaah bukan asal berjamaah tapi ada adab-adabnya. Adab-adab sembahyang berjamaah, pertama sebaiknya bagi seseorang imam itu bahwa ia meringkaskan sembahyangnya. Imam harus bijaksana. Jangan sampai apabila di masjid atau di musala itu banyak bibinian kalalakian nang tuha, ada orang tuha, ada kakanakan, ibu-ibu membawa kakanakan halus, maka jangan berpanjang-panjang sembahyang. Jangan berpanjang-panjang. Dipendek aja sembahyangnya, maksudnya suratnya nanti pendek, kemudian bacaannya dilakasi. Apabila ada kakanakan menangis, kakanakan biasanya menangis di masjid nih, itu bacaannya diringkas aja sudah, surah yang pendek aja. Rencana nih anak mau baca wasyamsi wadduha ternyata ada kakanakan menangis, baca al-hakumah wal asri. Supaya kita jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Apalagi di masjid itu banyak kai-kai nang tuha-tuha sidin nang ke masjid di Batu Ungkat sidin sakanya imam membaca surah Al-Baqarah sesurahan habis. Makainya sih ada bawa sidin pasti kai. Jangan panjang-panjang ya. Kalau ini banyak jamaahnya tuh ini macam-macam ya manusia. Nah sama hari Jumat tuh apalagi kita misalnya khutbah para perusahaan. Ini banyak perusahaan. Itu jangan bela-belasnya perusahaan tuh waktu terbatas. Kadang yang diberi waktu tuh setengah jam aja Jumatan tuh setengah jam aja diberi waktunya. Maka di situnya makan, situnya sembahyang Jumat. Ulun kan biasanya khutbah kalau daerah Pangkalan untuk berusaha sesingkat-singkat mungkin. Kenapa?
rata-rata orang begawe di kapal gitu, nama ulah tongkang ulah macam-macam di situ kan harus singkat nih karena apa? Ini diberi waktu oleh Cina tuh nya segede ibadah tuh setumat banget. Mungkin kita terawasi ke khutbahnya harus makan kasihan. Jadi pendek-pendek aja khutbah. Pokoknya rokok-rokoknya sudah. Guru bakti itu pernah berapa kali pas mau khutbah di Masjid Matanggirik tuh, sidin 2 khutbah tuh 5 menit aja. 5 menit 2 khutbah, khutbah pertama kedua 5 menit. Kira-kira bukan biar ketujuh panjang, khutbah ketujuh pendek. Ketujuh pendek. Pokoknya masalah setengah jam tuh biar ngomong kita gelisah. Apalagi kalau sudah garurukan. Garurukan besok katanya sarapan wadah untuk aja 2 biji makan balong. Bayang tuh sudah imam khutbahnya panjang. Abah guru bah itu guru Kiai Ahmad Negara itu sidin bila inya khatib lawas bulik sidin. Kita masuk Marina Ulun pernah khutbah panjang. Guru Ahmad Negara atau guru bah ada di katok sidin, mau aja sidin. Mimbar tuh di katok sidin kayak itu maksudnya sadang. Mau khatib kelembakan api. Itu Marina Ulun seorang yang dikatok oleh abahnya guru bah itu. Guru Ahmad Negara itu katok sidin mimbar di bawah itu mau khatib tuh langsung ambil. Tapi untungnya khatibnya kerjanya khutbah itu tetap khutbahnya sidin. Maksudnya kan merajul tuh. Jadi bilanya kalawasan, idenya duduk agak jauh dari mimbar, khatibnya kadang paham dan jadi nggur batu atau apa, bulik sidin. Nah, jadi khutbah tuh jangan terlalu panjang. Juga panjang. Yang bila panjang khutbah panitia karena nambah juga bloknya itu Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah SAW. Rasulullah itu sembahyang ringkas, tumat aja sidin. Laju sembahyang, maksudnya kada laju nama bang sempurna lajunya sidin lakas tapi sempurna. Paling lakas tapi paling sempurna pulang sidin. Kedua, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muadzin selesai daripada iqamahnya dan sebelum saf diluruskan. Imam itu jangan sampai belakas takbiratul ihram. Orang Allahu Akbar, asyhadu an la Allahu Akbar jadi imam. Itu imam kehendakan berapa sudah itu. Jangan tuntungakan dulu orang, tuntungakan. Kalau pendapat Imam Malik, imam ataupun jamaah itu berdiri waktu qada qamatis shalah. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, sunnah tuntungakan iqamah dulu, hanya berdiri. Jadi kita terserah ya, anak mau qada qamatis shalah kalau berdiri tidak apa-apa atau tuntung tidak apa-apa. Yang penting takbirnya tuntungakan qamat dulu. Sudah tuntung qamat hanya takbiratul ihram. Safnya lurus pulang. Nah, bila sudah lurus angkat takbir. Nah, tapi yang bahaya itu Jumat biar. Jumat itu imam jangan terlalu lawas antara qamat dengan takbiratul ihram. Pokoknya bila sudah lihat lurus langsung angkat takbir. Jangan lagi maitihi. Itu kena putus mualatnya. Jumat itu kada boleh putus mualat antara qamat lawan imam takbir itu jangan sampai putus. Jangan berlawas maitihi ini lawas maitihi dulu sampai yang di belakang. Di belakang itu kan usah diiti. Yang penting pertama lurus sudah Allahu Akbar. Subhanallahi li sholati rahimakumullah. Kemudian ujar imam, tambah lagi bahasa Indonesia, luruskan dan letakkan shaf karena luruskan shaf itu masuk ke semua sembahyang kan usah. Ini bahasa Arab aja, bisa bahasa Indonesia aja. Nah, kayak itu tuh caranya itulah. Nah, jadi bila sudah lurus kalau hari Jumat tuh kan usah berlambat lagi karena kita sembahyang Jumat tuh wajib mualat betul-betul antara qamat lawan takbiratul ihram. Sekedar dilihat lurus sudah ya. Jangan dia nambah wudu lah kasih nah. Itu ada orang berlima lagi lah kasih masuk. Ada. Kayak sembahyang jenazah kalau lagi masalah tuh santai aja sembahyang jenazah. Tunggu lagi ada yang berlima aja wudu. Enggak apa sembahyang jenazah adalah sembahyang jenazah ada apa? Yang penting sembahyang jenazah ini kalau inya shafnya itu sunnah dibagi 3. Ganjil 3. Jangan mahibakakan shaf misalnya jadi 2 shaf aja ulah 3 itu sunnah tuh. Ulah 3 ulah ganjil. Kemudian imamnya berdiri kalau laki-laki di kepala pas lurusan kepala majid. Bila bibinian di tengah. Bila bencong tidak tahu lah kalau bencong.
Jadi imam bagian kepala, bilanya nih laki-laki lurus, bilanya binian bagian pinggang. Berdirinya imam, jangan sama. Bilanya laki-laki yang meninggal, kepalanya di kiri, binian di kanan. Lain itulah. Tadi ada bahas pas maghrib, pembahasan pas masalah itu juga. Nah jadi bilanya binian, kepala itu di kanan tuh, mayat tuh. Bila lakian di kiri, bila lakian di kiri, bila binian di kanan. Jangan sama, jangan sama. Nah, kemudian ketika takbiratul ihram, maka kita sebagai makmum wajib berniat menjadi makmum. Nama mayitnya kalau usah disambat, kalau yang saja aku sembahyang 4 takbir, saja aku sembahyang mayit 4 takbir, namanya Udin bin Amr. Karena Allah berkata usah disambat. Langsung aja. Itu catatan yang penting tuh lah. Jadi ulangi, bila mayitnya laki-laki pas kepala, bila bibinian di tengah, posisi imam berdiri. Bila mayit laki-laki, kepalanya di kiri, bila bibinian di kanan. Nah, jadi orang yang masuk tuh tahu kepala di kiri berarti laki-laki. Nah, ada juga ini yang bila di anak kepala di kiri mengarah di kanan, di kanan lebih afdal. Ada semua kan lebih afdal. Kita harus tahu kalau laki-laki di kiri. Kenapa? Karena laki-laki itu kepala di kiri, ketika dibangunkannya tak ke sebelah kanan imam. Kanannya hukumnya jadi makmum. Nah, jadi imam berdiri, kemudian makmum mayatnya kan kepalanya di sebelah kiri. Ketika dibangunkannya tak ke sebelah kanan imam. Seandainya jadi makmum di waktu sembahyang, pas posisinya tuh, ini imam, ini makmum, ya kalau tahu. Nah makanya lakian di kiri kepalanya. Ulun pernah menyaksikan waktu ada seorang ustadz dola jadi imam. Ketika itu berdiri pada kepala, mama sidin yang meninggal, ada guru tua menggeser sidin kalau ketemu orang banyak geser sidin. Padahal nang jadi mana tuan guru juga, tapi nang menggeser nih tuan guru yang lebih tua lagi, nang sepuh lagi, bujur orang alim juga nanti geser sidin itu mata ulun orang. Namanya pada jemaah yang banyak yang empat salah tuh. Presiden seorang menggeser aja sih. Nah, karena posisi berdirinya di kepala, padahal meninggalnya adalah di binian. Jadi imam berdiri situ, jangan imam di muka, mayit di belakang. Tapi pernah mau kejadian nang kayak itu. Jadi persembahyangan, bayangkan jenazah. Imamnya di muka, makmumnya di muka, mayit di belakang. Dan keluarganya protes. Mohon maaf Pak Ustadz lah, setahun itu mayit di muka. Nah ya Ustadz kayaknya lah, mohon maaf. Nah meninggalnya kan non-muslim. Rupanya kalian tahu pada non-muslim sudah sampai, nggak tahu mau pada mau amplop sudah terima, mau pada mau sembayangkan. Jersidin, kalau orang Islam kenapa di muka? Karena orang Islam itu tahu jalan ke surga sudah. Non-muslim kenapa di belakang? Non muslim kan tahu jalan ke surga, makanya kami bimbing dulu aja sih. Padahal intinya kata jubah waktu itu kalian tahu kan yang meninggal non muslim. Lalu bapak dia kayak Pak Guru nih, ini kalian sembahyangkan amplop sudah dibagi, jadi bagian itu amplop beda dulu gitu nah. Amplop sudah dibagi, kayak apa nih? Dibulikakan asal mungkin, kita sembahyang aja sih dia. Yang gaib biasa siapa kan ya. Nggak ada tanggasan di belakang. Kalau banyak mainnya kita anak di belakangnya sih, di belakang. Nah itu kata muslim itu. Balik lagi. Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suara dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya pada dirinya sendiri. Imam menyaring, jangan gamat. Imam kan tak kena. Allahu Akbar. Makmum Allah. Itu aja. Tapi ulun pernah sembahyang di musola halus waktu itu, ulun anak rumah keluarga. Musolanya halus benar. Bayang lawan di situ. Jadi imam Allahu Akbar. Soalnya di belakang imam tuh udah kayak di Mekah. Allahu Akbar. Oh iya. Karena imamnya Sami Allahu liman hamidah. Yang di belakang tuh Sami Allahu liman hamidah. Persis kayak di Mekah. Bolehkah? Ada boleh kayak itu. Di Mekah itu kebanyakan manusianya, apalagi muslim aja ini berapa juta manusia.
Mau kada mau harus ada nangka itu suara duanya supaya mendengar beratan. Namun musalahnya halus. Namanya sih berbaikung. Aduh usah nyaring. Jadi pernah tamu itu nyaring nang di belakangnya juga. Nah jadi nang di belakangnya sekedar mendengar tadi aja. Allahu Akbar. Aja sudah. Jangan menyaring-nyaring. Allah. Cukup lah itu. Apa nyaring itu imam aja. Nah. Keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya mendapatkan pahala berjamaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum dan mereka mendapat pahala berjamaah. Dan sah juga sembahyang imam, tetapi dia tidak mendapat pahala sembahyang berjamaah. Imam di depan, imam di depan kan wajib adanya berniat jadi imam, tapi sunnahnya berniat menjadi imam supaya mendapatkan pahala berjamaah. Ketika imam kada berniat, maka makmum berniat jadi makmum dapat pahala, imam kada dapat pahala jemaah, tapi inya saya sembahyangnya. Nah makanya ketika kita masuk ke masjid, kita kalau mengganti orang, takbir kita mengganti orang tapi sebenarnya mengganti orang itu sambil takbir nang bujur itu, karena kita sebenarnya kada boleh mengganti orang kita belum sembahyang Allahu Akbar kita ganti, itu sebenarnya nang bujur. Nah kita ganti ini orangnya misalnya kada berniat jadi imam, tetap kita dapat pahala berjamaah walaupun si dinang kita ikut kada berniat jadi imam. Tapi mau sidin berniat jadi imam yang kita gantung ini, maka kita dapat sidin dapat pahala jemaah. Tapi ya kayak apa kalau pas kita gantung, soalnya orang sembahyang pak dia, boleh nggak terus akan dia sembahyang kan ada masalah, kada batal sembahyang kita, karena kada tahu. Karena kada tahu. Kayak gitu. Ulun pernah tuh di Martapura, pas masuk ke dalam langgar, ulun tadi ada kawan ulun sembahyang, ulun gatir, ulun takbir. Nah, nengok ke belakangnya, buka kurangnya soalnya. Kada mau diumpatinya jadi imam. Aduh, julun ya benar ini. Jadi pian umumnya masuk ke masjid, tak ikut orang sembahyang sunnah, lanjutakan aja ya. Ada sahabat, lanjutakan aja. Inya sah aja sembahyang kita ada tahu. Ada tahu. Pian sembahyang sempurna, maksudnya sembahyang 4 rakaat kurang sembahyang kasar, pian ikut kada tahu. Ulun pernah tahu pakai lagi terus akan sembahyang kan batal 2 rakaat orang salah, pian terus akan betul 2 rakaat salah orang berdirian pulang orang jangan tahu-tahu terus akan aja. Karena kita kada tahu orang dari asalnya ya Makassar. Tapi kalau inya tahu maka kada boleh kita nang sempurna jangan ikut nang jamaah kasar, atau imamnya sempurna makmumnya jamaah kasar kada boleh juga. Jadi nama ada imaman jamaah kasar juga. Nang imam sempurna juga. Kecuali hari Jumat kan 2 rakaat aja di Jumat tuh. Lain pula makmum besar aja nang mau 4 walaupun sembahyang jamaah di kasar di jamaahnya lawan asar. Kelima, imam hendaklah merendahkan suaranya. Sampai sini aja dulu sambungannya kena kelima. Mudahan ibadah kita tambah bagus bacaan dan ibadah kita mudahan diterima oleh Allah Ta'ala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.